Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Islam dan Iptek Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai ilmu pengetahuan dalam kaidah atau pandangan Islam. Di sini saya akan menjelaskan kata ilmu itu sendiri. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni ilm, yang diartikan pengetahuan. Dalam filsafat, ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan bukan berarti ilmu, tetapi ilmu merupakan akumulasi dari pengetahuan. Ilmu adalah sebagian pengetahuan bersifat empiris, sistematis, dan dapat diukur. Berbeda dengan iman, yaitu pengetahuan didasarkan atas keyakinan kepada yang gaib dan penghayatan serta pengalaman pribadi. Artian Islam. Islam adalah agama yang rasional di mana menggunakan akal yang merupakan dasar-dasar Islam. Akal sendiri adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang mempunyai kemampuan untuk berpikir, memahami, merenungkan dan memutuskan. Selain akal, ada juga wahyu yang merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahyu sendiri adalah firman Allah kepada orang pilihannya, yaitu nabi dan rasul, kemudian diteruskan kepada umat manusia sebagai pegangan dan panduan hidup manusia agar dalam perjalanan hidupnya senantiasa pada jalur yang benar. Akal dan wahyu itu mempunyai peran yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Keduanya merupakan sumber utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kedua ada dalam Islam, Al-Quran itu adalah sebagai sumber ilmu. Nah, sumber ilmu itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber kauliyah yang merupakan pengetahuan hakiki yang dibawa oleh kitab suci Al-Quran dan dengan kapasitasnya sebagai pedoman bagi hidup manusia. Yang kedua ada sumber kauniyah. Ini diperoleh atau berisi semua hasil kajian dan pemikiran manusia melalui proses penelitian, melalui proses berpikir, melalui akal pikiran dari manusia itu sendiri. Keutamaan orang yang berilmu, yang pertama itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menyadari akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga diterima amal ibadahnya, yang keempat memperbaiki kualitas hidup, dan yang kelima memperbaiki dan mendekatkan diri kepada Allah, dan yang keenam berguna bagi kehidupan dunia. Selanjutnya tugas orang yang berilmu, yang pertama itu berbagi ilmu dengan orang lain, karena nantinya ini akan menjadi amal jariyah baginya bila mana orang yang diberi ilmu tersebut mengamalkannya. Dan yang kedua menjadi kemaslahatan atau menjadi manfaat atau kebaikan umat melalui Iptek. Yang ketiga menjadi hamba yang taat kepada Allah dengan ilmunya tersebut. Dan yang keempat senantiasa memanfaatkan dan melestarikan lingkungan demi keberlangsungan. Kita akan menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu dan kedudukan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada kewajiban menuntut ilmu. Tersirat dalam wahyu pertama, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengejar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua, ada kedudukan ilmu pengetahuan. Kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Manusia diciptakan lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Selanjutnya, kedudukan ilmu pengetahuan menurut Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah meninggikan beberapa derajat tingkatan orang-orang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu diberi ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
Tujuan ilmu pengetahuan untuk mencari kebenaran ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dengan ilmu pengetahuan, maka setiap manusia akan bisa mendapatkan sebuah kebenaran melalui proses-proses tertentu, baik dengan melakukan penelitian ilmiah maupun dengan berbagai cara lainnya. Selanjutnya kesimpulan, dalam Islam menuntut ilmu itu kewajiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim atau laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Abdi Al-Bar, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu karena ridha terhadap ilmu yang dituntut.